metode ARIMA, teman-teman. Di sini saya mau video sebagai sarana dokumentasi saya telah mengerjakan tugas akhir saya. Jadi tugas akhir saya itu ada hubungannya dengan metode ARIMA. Mungkin pertama-tama kalian harus tahu dulu metode ARIMA. ARIMA sendiri itu Autoregressive Integrated Moving Average, yaitu metode peramalan dalam analisis deret waktu yang menggabungkan 3 komponen. Yang pertama ada AR, MA, lalu differencing atau I. Lalu model ini digunakan untuk menganalisis deret waktu yang tidak stasioner dengan mengubahnya menjadi stasioner melalui proses differencing. Nah, ARIMA sendiri memiliki konotasi P, D, dan Q. P menunjukkan orde autoregresif, lalu D differencing, lalu Q adalah moving average. Oke, sebelum masuk ke kodenya, aku disclaimer dulu terhadap metode ARIMA. Metode ARIMA itu memiliki keunggulan yaitu fleksibel untuk data runtun waktu, lalu akurat untuk peramalan jangka pendek, lalu dapat menangkap pola tren atau siklus. Selanjutnya adalah teori kuat dan banyak digunakan. Lalu yang paling penting yaitu kekurangannya. Kekurangan ARIMA sendiri yaitu arus stasioner, perlu ditransformasikan terlebih dahulu, lalu kurang cocok untuk data musiman atau kuat. Ya, semisal di hari Rabu itu naik, lalu hari Kamis turun harganya, dan ini kejadian ini terus menerus. Jadi minggu pertama kejadian ini, Rabu naik, lalu minggu kedua dari Rabu naik juga, hari Kamis turun juga, di hari kedua turun juga. Jadi ARIMA sendiri kurang bagus untuk data tersebut. Lalu pemilihan parameter yang cukup rumit. Ya, pemilihan parameter ini cukup rumit karena emang perlu banyak sekali parameter yang perlu dicoba untuk melihat errornya. Setelah itu tidak mempertimbangkan variabel eksternal. Ya, ARIMA sendiri ini tidak mempertimbangkan variabel eksternal, jadi dia hanya mendapatkan peramalannya itu dari data historisnya. Ya, semisal kalian menghitung jumlah padi, nah, ARIMA sendiri tidak melihat faktor eksternalnya, misal cuaca atau luas sawahnya atau sebagainya. Dia hanya menghitung dari data sebelumnya, data historisnya. Lalu yang terakhir adalah akurasi jangka panjang yang rendah. Ya, ARIMA sendiri kurang bagus jikalau data Anda itu maksud saya mau meramalkan data kurun waktu yang sangat panjang. Misal kalian mau memprediksi harga produk ini ke 2 tahun ke depan, mungkin ARIMA kurang cocok. Mungkin bukan 2 tahun ya, 5 tahun ke depan mungkin ARIMA kurang cocok di data tren Anda. Oke, langsung ke kalian. Yang pertama di sini saya mengimport library. Yang saya gunakan yaitu Pandas, lalu NumPy untuk numerik, lalu Matplotlib ini untuk gambarannya, grafiknya, lalu step model dari ARIMA ini untuk menghitung rumus dari ARIMA-nya, lalu menghitung controllernya, ini p-value-nya, menghitung tingkat kestasionernya. Setelah itu plot ACR
VHF dan VHF ini untuk melihat grafik dari rumus dari plot VHF dan VHF. Selanjutnya itu saya mengambil data dari Google, dari Drive, dari CSV, dari seperti ini. Jadi ada tanggal, lalu harga, tanggal, lalu ini harga-harganya. Di sini tuh harga beras, teman-teman. Beras sampai 2024 ini sekitar berapa tahun ini? 6 tahunan lah. Itu di sini saya memakai bantuan ChatGPT sebagai memodifikasi kode yang saya temukan di Kaggle. Jadi mungkin kalian bisa mencocokkan dengan kode Anda sendiri atau kemampuan Anda sendiri gimana. Lalu rename ini membersihkan spasi jika ada spasi, versi dan lain-lain, lalu menghasilkan output seperti ini, tanggal dan harga. Setelah itu saya membaginya, yaitu membaginya dari data trend dan data test. Jadi saya menggunakan data tesnya itu 5 bulanan ke depan. Ini sebagai tesnya, lalu saya akan mengetrend sisanya. Itu ini jumlah data trend itu 181, berarti 181 bulan. Lalu saya tesnya itu 5 bulanan. Setelah itu kalian lakukan ini di sini. Ini saya memperlihatkan ini grafik dari data aktual harga beras saya, yang mana di 2010 hingga 2020 data harganya masih stabil. Lalu di 2021 turun sangat drastis di 2021. Lalu di sini itu check at fuller, yang mana ini ngecek p-value nya, yang mana p-value nya sendiri ini masih belum stasioner, teman-teman, masih besar. Jadi p-value di p-value sendiri itu memiliki minimal 0,05. Ini adalah minimal dari p-value sendiri. Jika lebih dari ini, maka data tersebut belum dinyatakan stasioner, teman-teman. Stasioner. Jadi masih tinggi, sangat besar sekali. Jadi perlu yang namanya differencing. Ini saya melakukan differencing pertama, teman-teman. Differencing satu kali. Setelah di differencing satu kali, ternyata grafiknya itu sudah stasioner, yang mana tanda dari stasioner yaitu tidak memiliki tren. Jadi dia itu kayak random banget. Setelah bisa dinyatakan stasioner, maka data tersebut bisa kita carikan plot dari HCF dan VHF nya, teman-teman. Setelah kita running, ternyata HCF nya ditemukan di lag pertama itu tinggi sekali, di lag kedua juga tinggi sekali, dan lalu di lag berikutnya sudah di garis kepercayaan. Ya, ini yang biru ini, teman. Biru ini adalah garis noise. Berarti kita bisa tentukan bahwa HCF, ya, HCF sendiri kan tadi
ini ACF itu moving average. Untuk ACF itu moving average. Lalu untuk PACF ini adalah autoregressive teman-teman. Tapi kita lihat di ACF dan PACF ini hampir sama. Di leg awal dia tinggi sekali, dia tidak berada di garis biru ini, white nose. Lalu di leg 2 juga bisa dikatakan ACF nya atau MA nya ini 0, 1 atau 2 teman. Dia tidak mungkin 3 atau 4 atau 5. Jadi 0, 1 atau 2. Nanti kita coba semuanya. Setelah itu kita coba di sini, saya akan coba awal-awal 211. Ini percobaan. Oke, setelah itu jadi setelah di running ternyata AIK-nya 2416. Setelah itu kita coba hasilnya. Setelah dilihat hasilnya bahwasanya di forecast 5 bulanan itu seperti ini. Ini yang oranye ini grafik forecastnya, lalu yang biru ini grafik harga aktualnya. Setelah kita cek MAE dan MAP nya teman. uh, ada sedikit error, kita running lagi. Ini mungkin tidak terbaca ini. Kita running kita running teman, kita running kita akan melihat MA-nya. Bisa dilihat MA-nya itu 73, lalu MAP-nya itu 0,005. Ini sangat kecil sekali teman. Lalu RMC-nya itu 107. Lalu kita lihat forecastnya, output dari forecastnya. Bisa dilihat dari forecastnya bahwasanya di tanggal 2005 bulan 2 itu harganya bisa mencapai 13.000 teman. 13.000, 13.700, 13.766. Dan di sini ada grafiknya, grafik dari 5 bulan. Nah, ini kalian ulang-ulangi terus teman. Tadi ini dengan menggunakan model-model yang berbeda-beda, misalkan 011, 0211, atau 022, atau 122, atau 111. Kalian coba ulang terus dan melihat berapa MAE yang bagus dari semua model yang Anda buat. Nanti kalian coba list semua dari hasil tersebut. Misalnya seperti ini, 5 bulan. Nah, jadi 5 bulan. Kalian lihat dari 011 ini MAP-nya berapa, lalu RMS-nya berapa, lalu 788 MA-nya berapa. Kalian coba lihat, lalu kalian simpulkan sendiri mana model yang bagus di data Anda. Kalau dilihat di sini, di 5 bulanan ini metode yang bagus itu terlihat di
ini temennya 211 karena mappingnya yang sangat kecil, lalu RMSC nya itu yang sangat kecil juga, lalu MI nya juga kecil, lalu AI nya juga ya lumayan besar tapi tertolong dengan mappingnya ini. Kalian coba terus menerus, yang kalian coba 1 bulan, 1 bulan, 5 bulan, 1 tahun, sampai 5 tahun. Kalian simpulkan sendiri, ini disimpulkan, kalian simpulkan sendiri gitu, mana yang lebih bagus, karena Rima sendiri itu emang ya begitu, bisa dilihat dari kekurangannya, yaitu pemilihan parameter yang cukup rumit. Sebenarnya tidak rumit, tapi banyak sekali gitu percobaan yang harus dicoba kalian. Sini sudah aku menggunakan bulan tes yang banyak, ini kan 5 bulan, coba kita 1 tahunan, 1 tahun 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, kita langsung coba ke parameternya. Dia sangat bagus. Lalu MI nya berapa? Dia akan menambah besar, tambah besar. Dan mungkin kalian bingung kenapa kok hasilnya bisa bergaris lurus seperti ini. Ya karena memang Arima sendiri itu tidak bisa, karena Arima sendiri itu menurut saya ini pribadi saya, karena Arima sendiri itu tidak bisa menghitung prediksi yang memang bergelombang-gelombang seperti ini, jadi Arima hanya bisa memprediksinya menggunakan data sebelumnya. Jadi data sebelumnya, setelah itu dia akan print data selanjutnya menggunakan data sebelumnya. Jadi udah di forecast, lalu forecastnya itu dibuat forecast lagi. Jadi dia akan terus berputar-putar, jadinya dia menghasilkan garis lurus seperti ini. Oke, terus seperti ini. Ya mungkin jika kalian ada pertanyaan mengenai Arima sendiri, saya akan jawab. Jika pertanyaan tersebut bisa saya jawab, karena ini saya sendiri juga masih belajar ini. Bukan belajar ya, baru pertama kali saya membuat sebuah forecast menggunakan metode ini. Ya ini ngomong-ngomong ini metode statistika, jadi penghitungan. Ya mungkin itu aja. Mungkin kalian mau download shortcutnya ini, nanti saya akan berikan GitHub ya. Mungkin kalian mau juga, lalu jika ada pertanyaan di kolom komentar saya akan jawab teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih.